Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Kusnul pada pembelajaran tema kedua subtema 1, pembelajaran yang pertama. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk kita belajar, kita simak apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, bunyi-bunyian alam dan buatan. Yang ketiga, aturan yang berlaku ketika bermain dan berolahraga. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kita lihat apa yang ada di dalam gambar. Siti dan kawan-kawannya sedang naik sepeda. Ya, kira-kira mereka mau melakukan apa? Ya, benar. Sepertinya mereka akan bermain sepeda. Kita simak ceritanya. Kegiatan yang menyehatkan tubuh. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Jadi, contoh kegiatan yang menyehatkan tubuh salah satunya adalah bersepeda. Tahu kenapa dia bisa menyehatkan? Nah, karena kegiatan bersepeda itu seperti berolahraga atau kalian menggerakkan anggota tubuh kalian, bisa berkeringat. Nah, itu bisa menyehatkan tubuh. Berbeda dengan ketika kalian diam saja, tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, itu kurang bagus. Nanti bisa timbullah kamu obesitas atau kegemukan. Bisa jadi juga kamu mudah terkena flu atau sakit karena kurang bergerak. Nah, kita simak selanjutnya. Kegiatan yang menyehatkan selain bersepeda, apalagi ya? Ini ada contohnya. Jalan kaki. Nah, dia juga bergerak, kakinya jalan, berolahraga, maka menyehatkan. Lompat tali. Nah, ini permainan yang juga menyehatkan. Bermain di luar rumah, lompat tali dengan teman. Nah, karena kita masih pandemi, mainnya tidak boleh berkumpul-kumpul terlalu banyak ya. Lomba lari. Nah, bisa juga tidak lomba lari, kalian lari-lari aja dengan teman-temanmu atau kejar-kejaran, maling-malingan. Nah, itu juga salah satu permainan yang menyehatkan. Ular naga. Nah, mungkin kalian pernah bermain ini ya. Jadi ditangkap itu anaknya, setelah lagunya berhenti ditangkap sama yang jaga itu, terus disuruh menjawab pertanyaan. Tapak gunung. Nah, ini juga menyehatkan. Melompat-lompat ya. Permainan yang menyehatkan, tapak gunung atau disebut sonda. Bahasa Indonesianya tapak gunung. Balap karung. Nah, ini biasanya juga dilakukan saat 17 Agustus ya. Nah, mungkin sekarang tidak bisa dilaksanakan karena masih pandemi. Nah, bisa juga dengan kegiatan yang lain. Bisa kalian sebutkan apa contohnya? Misalkan lari-lari. Nah, lari-lari sendiri kan bisa di sekitar tempat tinggal kalian. Jadi, karena kita juga di masa pandemi, maka rajin-rajinlah untuk berolahraga. Bisa tidak kalian menyebutkan permainan lain? Pasti bisa ya, permainan yang kamu suka, mungkin gobak sodor atau apa. Nah, itu berbeda halnya kalau kalian hanya diam saja, main HP, lihat TV. Ya, saya tidak. Iya, itu kurang sehat karena badannya tidak digerakkan, tidak berkeringat. Nah, tidak beraktivitas, diam saja. Itu kurang sehat, mudah gemuk dan mudah terserang penyakit. Nah, sekarang kita tugasnya memberi tanda centang pada kegiatan yang menyehatkan.
Beri tanda silang pada kegiatan yang tidak menyehatkan. Gambar yang pertama, ada anak senam. Sehat ya, centang. Gambar yang kedua, anak lihat TV sampai ketiduran. Tidak sehat. Betul. Gambar yang ketiga, ada anak berenang. Sehat enggak? Ya, sehat. Gambar keempat, anak membaca buku sambil tidur. Sebetulnya kegiatannya bagus, baca buku, tapi sambil tidur malah tidak sehat. Yang kelima, bermain sepak bola. Ya, betul, menyehatkan. Pokoknya permainan yang biasanya berhubungan dengan olahraga itu menyehatkan. Selanjutnya kita belajar aturan setelah bermain dan berolahraga. Nah, apa yang harus kalian lakukan setelah bermain tadi atau setelah berolahraga tadi? Seperti ini. Nah, ini si Siti sedang apa ya? Betul, dia meletakkan sepatunya di rak sepatu setelah bermain kelihatannya. Yuk kita simak ceritanya. Nih, sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, dari yang dilakukan Siti ini tadi, lihat yang dicetak tebal sama Bu Guru, itu adalah salah satu aturan setelah bermain. Jadi setelah bermain, kalau mau masuk ke rumah, dilepas sandalnya. Setelah dilepas jangan dilempar, tapi diletakkan di rak sepatu atau di raknya, ditata lah. Kalau nggak punya rak. Yang kedua, jangan lupa harus mencuci tangan. Seperti kebiasaan kita di waktu pandemi itu ya harus sering cuci tangan dan membersihkan diri. Contohnya apa? Kalau badannya kotor ya segera mandi atau cuci kaki juga. Kalau bajunya kotor segera diganti. Itu membersihkan diri biar kuman-kumannya tidak masuk ke dalam rumah. Jadi aturan setelah bermain dan berolahraga yaitu mencuci tangan atau kaki, membersihkan diri, dan kalau baru nyampe rumah, merapikan sandal atau sepatu di rak. Berarti apa ya aturan itu? Aturan adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan manusia. Aturan itu sama dengan tata tertib. Tujuannya, kenapa kok harus ada aturan? Agar hidup kita menjadi teratur. Kok tahu dari mana? Iya, jadi teratur. Oh, setelah pulang dirapikan sepatunya. Loh, rapi kan teratur. Jadi kita tidak amburadul hidupnya. Tujuannya biar tidak ada anak yang menyalahi aturan. Kalau salah gimana? Tidak mematuhi aturan ya bisa dapat hukuman. Contohnya, kamu tidak mau meletakkan baju setelah kamu berolahraga kan kena keringat. Kamu lempar begitu saja. Nah, berarti tidak mematuhi aturan. Harusnya kan bajunya dimasukkan ke tempat cucian. Apa yang akan terjadi? Ya itu orang tuamu marah, bisa dihukum, bisa dimarahi. Nah itu akibat tidak mematuhi aturan. Sama, mungkin kalau kamu habis bermain, lupa waktu. Nah, padahal kan harusnya bermain itu ada waktunya ya, disesuaikan. Kalau waktunya bermain, waktunya mengaji, waktunya belajar. Tapi kamu tidak, kamu bermain terus sampai lupa waktu, tidak mau belajar. Apa yang akan terjadi? Nah, itu akibatnya. Maka akan mendapat hukuman, dihukum orang tua, dimarahi. Tuh. Tapi berbeda kalau kamu mematuhi aturan, maka kamu bisa teratur, bisa melakukan semuanya, bisa tetap belajar, bisa tetap bermain, bisa tetap ikut mengaji. Itulah fungsinya mengikuti aturan. Nah, ini dilihat gambar anak yang mematuhi peraturan dan tidak mematuhi aturan. Yang mematuhi aturan itu senyum, berbaris rapi sebelum berolahraga. Ini aturan di mana? Di sekolah ya, kalau udah masuk. Ada anak yang nggak mau baris.
Nah, itu berarti dia tidak mematuhi peraturan di sekolah. Gambar yang kedua. Berlaku kasar pada teman. Nah, nggak boleh kan? Ya, tidak mematuhi aturan, harusnya kan rukun. Berarti dikasih tanda mewek. Terus ini marah karena kalah. Nah, kalau bermain harus sportif, harus jujur. Kalau kalah harus menerima kekalahan, gak boleh marah-marah. Maka kalau marah berarti dia tidak mematuhi aturan saat bermain. Terus mengantri giliran, benar apa tidak ya? Benar ya. Jadi tidak menyerobot. Menggunakan perlengkapan untuk keselamatan saat bermain. Benar ini, biar tidak, kalau misalkan terjadi sesuatu yang buruk, tidak sampai tubuhnya itu kesakitan. Di gambar ini ada beberapa contoh aturan. Aturan di sekolah tadi berbaris rapi sebelum berolahraga. Aturan saat bermain, tidak berlaku kasar kepada teman atau rukun kepada teman. Kemudian bisa juga ini, tidak marah jika kalah atau menerima kekalahan. Terus menggunakan perlengkapan keselamatan. Nah, di sekolah juga ini mengantri giliran. Jadi aturan itu ada di berbagai tempat ya. Yang perlu kalian ketahui itu aturan di rumah, di sekolah, aturan di tempat bermain. Selanjutnya ada materi bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bahan alam dan bahan buatan ya. Nah, ini hampir mirip. Bunyi itu kan suara. Berarti bunyi alam adalah suara yang diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, ini ada Siti. Dia sedang meniup peluit prit-prit. Nah, kira-kira bunyi apa ini ya? Alam atau buatan? Kita simak ceritanya. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, kira-kira suara peluit tadi bunyi alam atau bunyi buatan? Nah, ini kita jelaskan. Bunyi alam itu berarti suara yang diciptakan Tuhan. Sama seperti kemarin bahan alam, berarti bahan yang diciptakan Tuhan. Sekarang bunyi itu suara, berarti suara yang diciptakan Tuhan. Contohnya suara ombak. Siapa yang menciptakan ombak? Tuhan kan? Nah, berarti itu bunyi alam. Suara angin juga. Suara manusia. Siapa yang menciptakan? Tuhan kan, nggak bisa manusia. Nah, itu berarti bunyi alam. Terus ada juga bunyi buatan. Kalau bunyi buatan berarti suara yang diciptakan manusia. Ya, biasanya itu berupa alat musik. Bisa suara piano, suara seruling, suara beduk, suara apa lagi ya? Banyak ya. Suara gitar dan lain sebagainya. Kita lihat contoh berikut ini. Beri tanda centang untuk bunyi alam, tanda silang untuk bunyi buatan. Bunyi angin bertiup, wus, wus, wus. Nah, siapa ini? Bunyi apa? Diciptakan Tuhan atau manusia? Tuhan kan, berarti bunyi alam dicentang. Bunyi beduk, duk, duk, duk. Nah, yang menciptakan manusia berarti disilang, bunyi buatan. Bunyi ombak tadi sudah ya, biur, biur, biur. Bunyi alam. Bunyi tepuk tangan, prok, 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 prok. Nah, ini siapa yang menciptakan? Manusia, berarti disilang. Bunyi pintu diketuk, manusia juga. Gitar dipetik, manusia juga. Bunyi buatan. Bersepeda, bunyi buatan. Kering, kering, kering. Bunyi peluit, bunyi buatan. Prit, prit, prit. Nah, ini adalah contoh-contoh bunyi alam dan buatan. Contoh lagi. Bunyi suaranya burung. Nah, itu bunyi alam. Suaranya kucing, bunyi alam juga ya. Kalau bunyi buatan banyak. Bunyi burung berkicau, nah itu bunyi alam. Gampang ya. Nah, terakhir
kita mau melakukan gerak sesuai lirik lagu. Judulnya Tari Tepuk Tangan. Ayo kita nyanyikan dulu. Tepuk tangan dahulu, kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Nah, itu tadi ya, bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Bertepuk tangan dahulu, prok-prok. Bunyi derapkan kakimu, kakinya dihentakkan. Berputar di lingkaran, berputar-putar sendiri. Mari bersama kembali di tempat semula. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali besok. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.